Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-murid, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, today we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini di chapter 6 di halaman 146 sampai dengan 147. Nah, sekarang perhatikan, kita baca terlebih dahulu. We will play the rules of the speakers in the conversation. Jadi kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan. Here are what will we do. Nah, ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Jadi kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh guru kita membaca percakapan. Oke, di situ ada carefully, bisa dengan hati-hati atau juga bisa dengan sungguh-sungguh. Oke, baik, perhatikan. Kemudian second, we will repeat the conversation after our teacher. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the rules of the speakers in the conversation. Jadi Kak, dalam sebuah grup, ya, dalam grup kita akan memainkan peran sebagai penutur dalam percakapan. Oke. We will use a dictionary. We will spell the word correctly. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya. Perhatikan. Nah, di sini ada percakapan antara Miss Mutia dengan student. Perhatikan. Good morning class, bilangnya Miss Mutia. Selamat pagi kelas. Nah, kemudian direspon sama student, good morning Miss Mutia. Nah, selamat pagi Miss Mutia. Okay. Today we are going to go out and see the things, plants, and animals around us. Nah, hari ini kita akan keluar melihat benda-benda dan binatang-binatang yang ada dalam sekeliling kita. Nah, kemudian student merespon, yay, let's go out now. Nah, kemudian they are outside, jadi mereka sudah di luar. Nah, mari kita perhatikan. Di sini ada percakapan Miss Mutia dengan student di luar kelas. Look at the flowers in the schoolyard. Do you think they are beautiful? Lihat bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Apakah kamu pikir mereka itu cantik? Nah, yes, they are. Nah, sini they ini mengacu pada bunganya ya. They are colorful. Mereka berwarna-warni and beautiful dan cantik. Oke, kita lanjut. They beautify our school. How about the sun? What do you know about the sun? Mereka memperindah sekolah kita. How about the sun? Bagaimana dengan matahari? What do you know about the sun? Apa yang kamu tahu tentang matahari? Nah, coba perhatikan di sana ada kata they beautify, yang artinya adalah memperindah. Nah, beautify itu adalah kata kerja, sehingga dia tadi berbeda dengan they are beautiful. Nah, di sini pakai they beautify karena beautify itu adalah kata kerja, sehingga dia tidak menggunakan to be lagi. Langsung they beautify our school. It rises in the east and sets in the west. Nah, rises ini adalah terbit ya. Jadi dia kata kerja. Di situ ada kata rises dan sets. Ya, terbit dan terbenam. Yang kata kerjanya ditambah dengan s. Kenapa ditambah dengan s? Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu karena subjeknya adalah it. Nah, ketika subjeknya it, she, he, maka nanti kata kerjanya akan berpengaruh ya, yaitu ditambahi dengan s atau is. Nah,
Nah, kemudian selanjutnya di situ ada kata in the east and the west. Nah, ini adalah penggunaan artikel the, ya. Jadi pada prinsipnya sama saja seperti penggunaan artikel a dan an yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di situ di ketemu dengan i atau huruf vokal ya, a, e, i, o, u. Nah, jadi kalau ketemu dengan huruf hidup seperti itu, maka mengucapkannya adalah the east. Nah, sedangkan west adalah huruf konsonan, ya, awalnya itu w, ya, huruf konsonan. Maka mengucapkannya bukan the west tapi the west. Nah, seperti itu ya. Oh ya, tadi ada kata it ya. Nah, Udin merespon dengan kata it. Nah, it ini mengacu pada pertanyaan dari Miss Mutia, yaitu the sun. How about the sun? Nah, it ini maksudnya adalah the sun, itu matahari ya. Subjeknya tunggal. Jadi dia pakai it. It rises in the east and sets in the west. Jadi it matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kemudian Miss Mutia, very good. How about the big trees? What are they for? Nah, sangat bagus gitu ya. Kemudian bagaimana dengan big trees? Ya, di sini ada pohon ya, tree, kemudian ditambah dengan s. Artinya pohonnya lebih banyak ya, atau lebih dari satu. Oke, how about the big trees? Bagaimana dengan pohon-pohon yang besar? What are they for? Nah, di sini ada pertanyaan. What are they for? They ini maksudnya adalah mengacu kepada the big trees, ya, pohon-pohon besar tadi. Jadi dia menanyakan kegunaannya untuk apa? Ya, pohon tadi itu kegunaannya untuk apa? What are they for? Jadi pohon itu apa? Mereka itu digunakan untuk apa? Pohon itu tadi ya. Kemudian Edo merespon, they provide shade and oxygen. Nah, mereka memberikan atau menyediakan ya keteduhan dan oksigen. Nah, di sini kita harus garis bawahi kata they provide. Nah, kemudian di situ ada kata they provide. Ya. Nah, ini adalah kata kerja ya. Nah, kata kerjanya nggak perlu kita tambah dengan s atau is. Kenapa? Karena subjeknya adalah they. Jadi ketika subjeknya adalah they, maka untuk provide nggak usah ditambah dengan s atau is. Ya, jadi langsung saja they provide shade and oxygen. Nah, jadi they provide. Jadi they ini tadi sama ya, mengacu kepada pertanyaan dari Miss Mutia. How about the big trees? Nah, jadi mengacu kepada the big trees itu. Sehingga Edo merespon dengan kata they. They provide shade and oxygen. Ya, gitu ya, teman-teman. That's right. Anything else? Ada lagi? They give fruits too. Nah, di sini Siti merespon they give. Nah, perlu kita garis bawahi untuk give ya. Give kata kerja, memberikan. Mereka memberikan buah-buahan. Ya. They give fruit too. Jadi give-nya tidak perlu kita tambah dengan s atau is. Kenapa? Karena subjeknya adalah they. Yes, some trees do. Look, there's a cat. Nah, perhatikan Miss Mutia mengatakan yes, ya. Yeah. Some trees do. Maksudnya beberapa pohon ya. Some, beberapa pohon. Karena di sini pohonnya lebih dari satu, maka ditambah dengan s. Trees. Some trees do. Do itu melakukan ya. Maksudnya adalah beberapa pohon. Do ini tadi dimaksudkan adalah berbuah ya. Nah, jadi bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Cukup
kita katakan some trees do, itu sudah mewakili ya, sebagian pohon berbuah daripada yang dikatakan pada percakapan tadi. Kemudian Benny, I like the cat. She's very cute. I usually feed her. She eats a lot fish, but she doesn't like rice. Nah, perhatikan di sini ada kata she. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kucing, she ini mengacu kepada kucingnya ya. Jadi boleh kita pakai she untuk menggantikan subjeknya kucing itu ya. Kenapa? Karena kucing termasuk salah satu yang dianggap sebagai hewan yang dekat dengan manusia, maka dia boleh menggunakan she. Nah, kemudian she is very cute. Jadi she itu maksudnya singkatan daripada she is. She is ya, she is very cute. Kemudian I usually feed her. Jadi saya biasanya memberikan dia makan ya. Jadi di situ ada feed her. Her ini mengacu kepada kucing ya. Jadi karena kucingnya tidak menggunakan she, maka di sini pakainya adalah her ya. I usually feed her. Kemudian she eats lot fish but she doesn't like rice. Nah, perhatikan di situ ada kata eat yang ditambah dengan s. Nah, ini adalah kata kerja ya. Kenapa ditambah dengan s? Karena subjeknya adalah she. Jadi kita pakai she eats ya. Ingat ya formulanya. Jadi ketika subjeknya she, he, it, maka nanti kata kerjanya kita tambah dengan s atau es ya. Kemudian a lot fish, dia memakan beberapa ikan ya. But she doesn't like rice, tetapi dia tidak menyukai nasi ya. Nah, ini adalah kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif ya, karena subjeknya adalah she, maka kita pakai does. Nah, karena dia negatif ya, maka kita pakai doesn't ya. She doesn't like rice. Ini kalau kucingnya cuman satu atau tunggal ya, atau satu ya. Jadi kita pakai she doesn't like rice. Kalau misalkan kucingnya lebih dari satu, berarti they don't like rice. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, untuk doesn't ya, does not ya, bisa disingkat dengan doesn't. Kemudian yang don't tadi dari kata do not ya, do not. Jadi do not bisa kita pakai don't ya untuk mengucapinya. Pengucapannya don't. Kemudian Lisa, I play with her during break time. She is very playful. Nah, saya bermain with her, dengannya ya. Jadi her ini tadi maksudnya adalah dengan kucing itu ya. During break time, she is very playful. Nah, she ini maksudnya adalah singkatan dari she is ya. She is very playful. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian Miss Mutia, she makes you happy, doesn't she? Jadi dia membuat kamu bahagia, maksudnya kucing tadi ya. She makes you happy. Jadi she ini masih mengarah kepada kucing tadi. Dia membuat kamu bahagia. Doesn't she? Nah, ini adalah pertanyaan ya. Bisa diartikan ya kan, seperti gitu ya. Jadi dia membuat kamu bahagia, ya kan? Oke, kemudian perhatikan, she makes you happy, doesn't she? Nah, ini adalah pertanyaan, doesn't she? Nah, di situ ada kata she makes ya. Dia membuat kamu bahagia, ya kan? Nah, karena subjeknya adalah she, maka untuk kata make ditambah dengan s, makes ya, makes you happy.
doesn't she? Nah, ini pertanyaan, ya kan? Kemudian direspon sama Lisa, yes, she does. Nah, pertanyaannya adalah doesn't she, maka jawabnya adalah yes, she does. Nah, karena subjeknya adalah she, maka kita gunakan does. Oke, kita lanjut. We will work in groups. Jadi kita akan bekerja dengan kelompok ya. We will write what is said about the people, things, plants, and animals in the conversation above. Kita akan menuliskan apa yang dikatakan tentang orang, benda, tanaman, dan binatang di dalam percakapan di atas tadi. Oke. Here are what will we do. Jadi ini akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Jadi kita akan mempelajari ya contoh dengan hati-hati. Second, every one of us will copy the table in our notebook. Masing-masing dari kita akan mengcopy table ya di dalam buku catatan kita. Oke. Third, we will discuss the right information to complete the table. Kita akan mendiskusikan informasi yang tepat untuk melengkapi table. Then, we will complete the table based on the result of our discussion. Jadi, kemudian kita akan melengkapi tabel berdasarkan hasil daripada diskusi kita. Oke, ini ada di halaman 147 ya. Selanjutnya sama saja. Oke, kita lanjut ke sini saja. Perhatikan, people, things, plants, animals. Orang, benda, tanaman, dan binatang. Jadi di kolom sebelah kanannya adalah statement related to the people. Jadi statement yang berkaitan dengan pernyataan yang berhubungan dengan orang, benda, kemudian tanaman, and animals. Nah, di sini perhatikan number one, the flowers in the schoolyard. Jadi bunga-bunga yang ada di halaman sekolah ya, atau di taman-taman sekolah tadi ya. Kemudian statement yang digunakan untuk menyatakan the flowers in the schoolyard, yaitu they beautify our school. Kemudian yang nomor 2, the sun. Nah, berdasarkan percakapan tadi, kata the sun tadi, pernyataan yang berkaitan dengan the sun ya seperti yang dijawab oleh Udin tadi. It rises in the east and sets in the west. Seperti gitu ya. Untuk menjawab soal nomor 2 ini kita bisa gunakan it rises in the east and sets in the west. Oke, what about the big trees? Jadi bagaimana dengan yang pohon-pohon besar tadi? Statement apa yang berhubungan dengan pohon-pohon tadi? Tadi seperti yang dikatakan oleh Edo ya dalam sebuah percakapan, they provide shade and oxygen. Jadi di sini kita bisa tulis they provide shade and oxygen, atau juga bisa menggunakan kata yang digunakan oleh Siti tadi, karena di situ ada 2 pernyataan ya, ada 2 pernyataan yang berhubungan dengan big trees. Ya, bisa pakai yang digunakan oleh Siti, they give fruit to. Jadi kita bisa tulis dua-duanya di sini ya. They provide shade and oxygen atau they give fruit to. Kemudian statement yang berkaitan dengan kucing. Number 4, the cat. Nah, ini tadi bisa dipakai yang digunakan oleh Benny ya dari percakapan tadi. Kita bisa tulis she's very cute. She's very cute, atau bisa juga she eats
lot of fish. Kemudian she is very playful. Jadi itu statement yang berkaitan dengan kucing tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan yang berkaitan dengan Benny. Nah, Benny ini tadi ada nama orang ya. Ya, tadi dalam percakapan tadi kita bisa melihat Benny menyatakan sebuah pernyataan, I like the cat. Jadi jawabannya ya bisa menggunakan itu, I like the cat. Ya, I like the cat. Atau I usually feed her. Nah, itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan yang berkaitan dengan Benny ini. Ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu semua teman-teman yang sedang belajar di rumah ya. Terkhusus siswa SMP di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.